Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu dosen yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan Open Kelas 1 program KDS tahun 2022. Baru saja kita sudah melaksanakan Open Kelas 1 dan sekarang kita pada kegiatan C, yaitu refleksi mungkinnya dari kegiatan yang sudah dilaksanakan tadi. Mungkin untuk mengefektifkan waktu kita langsung saja kepada Bu Dr. Yayen untuk menyampaikan arahannya. Terima kasih banyak Bu Rani sebagai moderator. Tentu diawali dengan pemaparan dari saya terlebih dahulu yang memang sebagai dosen model. Tentu saya sebetulnya sudah berusaha mengajar, mengikuti dengan lesson design SAP gitu ya, RPS yang sudah dibuat. Walaupun dalam pelaksanaan tentu banyak kekurangan. Saya merasa seperti itu dari mulai kegiatan pembukaan gitu ya, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan juga kegiatan penutup. Yang mana bahwa dalam diskusi pun dengan keterbatasan waktu, karena memang salah satu kendala yang dihadapi ketika menerapkan sebuah model itu adalah manajemen waktu. Karena ketika mahasiswa juga presentasi tiap kelompok juga itu membutuhkan waktu yang lama gitu. Sehingga saya hanya mengambil sampel saja begitu. Dan untuk kegiatan pendahuluan saya sudah mencoba mengikuti sebetulnya tiap langkah gitu ya yang harus ada, mulai dari berdoa, absensi, menyampaikan tujuan pembelajaran, motivasi dan lain sebagainya, melakukan juga apresiasi, mengaitkan materi dengan materi yang akan disampaikan dengan materi sebelumnya gitu ya. Dalam kegiatan inti pun saya mencoba juga tidak terlalu banyak menyampaikan materi karena nanti harapannya yang banyak menggali itu adalah mahasiswa itu sendiri. Saya hanya permukaannya saja sehingga nanti banyaknya itu kan ditemukan tadi beberapa permasalahan, pertanyaan dari mahasiswa. Menarik, tapi karena keterbatasan waktu akhirnya banyak yang di-cut, itu yang barangkali kekurangan saya di sana. Nah, sehingga ke depan harus banyak lagi memanage waktunya dengan baik sehingga jangan sampai nanti tadi sudah ditentukan nih untuk presentasi berapa menit, berapa kelompok. Nah, itu barangkali yang harus nanti ke depan diperbaiki. Dan saya mohon masukan dari Bapak Ibu observer temuannya gitu ya, sehingga nanti ke depan perbaikan bagi saya dan juga bagi Bapak Ibu tentunya sebagai observer kita bersama-sama belajar untuk bisa meningkatkan proses pembelajaran kita ke depan lebih baik lagi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Dr. Yayen. Mungkin selanjutnya dari Bapak Ibu observer mungkin bisa menyampaikan hasil pengamatan dari kegiatan Open Class 1 tadi. Mungkin siapa dulu? Mungkin Pak. Ya, silakan Pak Dr. Ian. Terima kasih Bu Dr. Rani, Bu Dr. Yayen, teman-teman semuanya yang hadir. Luar biasa ya program pembelajaran inovatif ini, bahan masukan bagi mahasiswa di pembelajaran khususnya. Saya sebagai observer fokus kepada pembelajaran mahasiswa tadi di mata kuliah kurikulum dan pembelajaran dengan tema diskusi tadi sangat menarik ya, sangat menantang nalar dari mahasiswa itu sendiri. Secara umum proses pembelajaran dari awal itu penuh antusias, fokus begitu ya, fokus. Tapi memang masih ada sedikit temuan kelemahan begitu. Ini yang memang harus diperhatikan. Sebagai pengamat itu karena fokus mungkin jelas ya, yang senyum, yang cemberut juga jadi tahu begitu karena pengamat begitu. Jadi lingkaran-lingkaran tadi di tempat duduk setting itu luar biasa bagus, akan ada kolaborasi di diskusi. Tapi yang melingkarnya membelakangi Ibu Dr. Yayen mungkin si mahasiswa itu bisa fleksibel geser sedikit ketika misalkan media pembelajaran atau Ibu Dr. Yayen sedang menjelaskan gitu, jadi geser sedikit gitu karena nanti kalau diskusi lagi geser lagi yang sebelah sini gitu ya, itu harus soalnya mungkin
membelakangi itu ketika menjelaskan PowerPoint juga. Jadi agak sedikit saja gitu ya, sedikit setengah lingkaran yang di sini. Nah itu sedikit temuan mungkin supaya fokus di mahasiswa, mungkin mahasiswa. Kemudian di dalam memimpin diskusi tadi saya mengamati tiap kelompok yang lain mungkin ada suara yang keras, ada yang pelan-pelan, dan inisiatif dari pemandu, dari kepala petugas diskusi ini masih malu-malu begitu ya, masih malu-malu. Masih malu-malu, tapi kegiatan mencatat bagi kesininya makin ada inisiatif mencatat dan sebagainya. Kemudian di referensi, karena memang ini pemecahan masalah ya, solusi. Jadi untuk sumber belajar internet mungkin Bu, dengan buku referensi itu memang tadi sudah ada, tapi mungkin malu-malu juga untuk membuka itu karena tidak terbiasa begitu. Sudah bagus lah, tapi memang harusnya dari awal, karena memang tidak semuanya ada di lembar itu, karena nalar mungkinnya pemecahan masalah itu agak lumayan berpikir tingkat tinggi begitu, jadi memang sangat menantang begitu. Kemudian di kolaborasi sudah ada yang lebih menarik lagi di Bu, di presentasi itu luar biasa. Ada yang ketika bicara yang satu temannya bicara lagi gitu kan, tanpa dipandu begitu ya, spontan. Kemudian ada yang menanggapi dari temannya, kemudian ada yang bertanya. Ini luar biasa, bagus sekali di presentasi ini begitu. Hanya mungkin tadi Bu, yang temuan tadi yang sangat jelas di kegiatan ketika diskusi mungkin karena baru, jadi mahasiswa masih untuk ke sumber belajar, untuk memandu, misalnya cara memandunya masih terlihat malu-malu, sehingga awal-awal agak kebingungan gitu ya, diem begitu kan, seperti itu. Nah itu saja mungkin Bu sebagai masukan dari saya sebagai pengamat, karena mungkin kalau pembelajaran inovatif ini kan dari Plendu si redesign refleksi kan, seperti itu ya. Jadi mungkin kita di aspek sekarang hasil pengamatan DC ini mungkin temuan saya sebagai observer. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ian atas pemaparannya. Mungkin kita lanjut aja ya. Untuk yang kedua, mungkin Bu Cucu. Baik, terima kasih Ibu Dr. Anitania Pratiwi MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dr. Yeyen Suryani MPD, Pak Ian Setiawan dan rekan-rekan dosen selaku observer dalam kegiatan Open Class pertama program KDS 2022. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ian, memang betul ya, pembelajaran itu sudah terlaksana baik ya, dari awal sampai kegiatan akhir itu terprogram dengan baik. Ada pretest, ada persepsi, kemudian di akhir juga ada post-test. Saya lihat memang secara keseluruhan mahasiswa aktif ya, sudah memiliki keberanian untuk mengemukakan pendapatnya gitu ya. Ketika Ibu Dr. Yeyen mengemukakan sebuah pertanyaan ataupun meminta pendapat, beberapa mahasiswa sudah mulai aktif ya mengikuti ataupun mengemukakan pendapatnya. Pada saat kegiatan diskusi kelompok, tadi saya melihat ya bahwa mahasiswa itu mencari permasalahan ya, atau menggali permasalahan dari sebuah artikel yang dibagikan gitu ya. Nah, memang di sini ketika diberikan artikel yang memang dengan keterbatasan artikel yang satu itu ya, sehingga ketika mahasiswa harus menggali permasalahan dalam satu artikel, jadi membacanya mungkin ada yang tidak fokus juga itu ya, artinya karena hanya satu artikelnya gitu ya, sehingga ini satu harus bersama-sama gitu ya, mungkin menggali membacanya juga kan itu pasti berbeda, sehingga mungkin ada yang mencoba membaca dan yang lainnya hanya
diam menyimak gitu ya, kemudian ada yang menandai. Nah, sehingga memang di sini mungkin kedepannya bisa untuk diperbaiki. Kemudian pada saat berdiskusi saya juga melihat bahwa mahasiswa tadi ya ketika menggali permasalahan mereka pun juga mencoba mengemukakan berbagai macam solusi dengan cara dia menjalankan nalarnya atau bernalar ya. Dan tadi juga saya lihat ada yang mencoba untuk membuka searching di internet ya, tetapi memang kebanyakan mereka bernalar dan memikirkan berdasarkan apa yang mereka lihat, mereka dengar dan mereka rasakan gitu ya. Kemudian di dalam diskusi kelompok juga saya melihat tadi di kelompok itu tidak semua ketua kelompok itu aktif. Aktif dalam artian dia bisa mengatur peran dari anggotanya masing-masing. Karena di dalam diskusi kelompok itu adalah semua anggota kelompok itu diharapkan aktif ya berdiskusi, sehingga ketua kelompok itu dia harus bisa berbagi peran. Dia harus bisa mengatur kegiatan diskusi dari awal sampai akhir. Bahkan saya melihat ketika waktu sudah tinggal 5 menit lagi dan sebagainya, mereka belum menuliskan di lembar kerja yang sudah tersedia. Mereka hanya menuliskan di bukunya masing-masing. Sehingga mungkin itu harus ada pengaturan-pengaturan di dalam kegiatan diskusi kelompok, terutama mungkin oleh ketua kelompoknya. Sehingga kalau dilihat ini apakah sudah ketemu permasalahannya, ya baru ditandai. Solusinya sudah ketemu, mereka belum gitu ya. Sehingga memang ini peran dari ketua kelompok memang harus bisa mengatur aktivitas atau kegiatan kelompok dari masing-masing anggotanya, sehingga semua anggota itu bisa melaksanakan tugas ataupun juga bisa berpartisipasi aktif. Memang kalau saya lihat hampir semua anggota kelompok juga mengemukakan pendapatnya. Cuman memang kesannya itu seolah-olah dia seperti mengerjakan sendiri gitu kan. Kemudian memang dengan pembelajaran diskusi kelompok ini mungkin bagi mahasiswa belum terbiasa ya Bu, apalagi kita mencoba menggali permasalahan-permasalahan real yang memang berhubungan dengan materi yang dibahas dan juga berhubungan dengan dunia nyata gitu ya. Sehingga memang dengan pembelajaran diskusi kelompok ini sangat bagus sekali untuk bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa ya. Sehingga mereka mencoba menggali permasalahan real apa di lapangan yang memang mungkin sering ditemui tuh ya, sehingga mereka mencoba bernalar ya. Kemudian betul tadi untuk kegiatan presentasi sudah bagus, memang belum semua kelompok ya karena keterbatasan waktu, mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi untuk pertemuan berikutnya ya, berkaitan dengan manajerial waktu yang tadi Bu Yeyen sampaikan, bahwa ketika diskusi kelompok ini memang kita harus betul-betul memanage waktu dengan baik. Mungkin itu sedikit temuan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Cucu. Selanjutnya mungkin dari observer ketiga, mungkin dari Bu Atin dulu. Mangga Bu Atin. Ya, terima kasih Bu Dr. Rani. Mungkin tidak banyak ya yang ingin saya sampaikan karena tadi sudah sangat lengkap disampaikan oleh dua observer sebelumnya. Tapi pada intinya saya juga mengapresiasi positif ya Bu ya, bagus sekali tadi model pembelajaran yang sudah dilakukannya, runtut ya dari awal sampai akhir, mahasiswa juga terlihat antusias mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Namun demikian di sini ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dr. Ian dan Bu Cucu ya. Jadi di awal itu untuk diskusi di kelompok kecil itu terlihat sekali jelas ya, mahasiswa itu kebingungan gitu, peran apa nih, harus bagaimana dulu nih, apa dulu yang harus dikerjakan gitu ya. Jadi mereka terlihat seperti bingung gitu ya. Dan saya mengidentifikasi kemungkinan besar kebingungan itu terjadi karena tadi ya tidak adanya pembagian tugas dalam kelompoknya sendiri. Jadi harusnya memang koordinator kelompok itu mengatur ya, ini bagian apa gitu ya, sehingga semuanya itu aktif bekerja gitu ya dalam diskusi kelompoknya masing-masing seperti itu. Kemudian kebetulan tadi kelompok yang saya observasi itu kelihatannya gitu ya adalah mahasiswa-mahasiswa yang pasif gitu ya, yang aktifnya itu hanya ketuanya saja. Jadi terlihat sekali dominasi ketua itu sendiri dalam kelompoknya. Sementara sisanya mahasiswa itu hanya pasif, hanya mengiyakan pendapat
beberapa mahasiswa gitu ya. Jadi tidak terlihat berani gitu dalam mengemukakan pendapatnya di diskusi tersebut seperti itu. Kemudian baru menjelang akhir gitu ya, last minute baru terlihat sibuk gitu ya. Aduh gimana nih, ini belum, ini gimana, ini belum gitu ya. Sibuk gitu ya. Yang pada akhirnya saya melihat lembar kerja di kelompok tersebut sedikit gitu ya pemaparan hasil diskusinya gitu ya. Dan kebetulan kelompok itu juga tadi tidak tampil ya untuk presentasi terakhir itu. Seperti itu Bu. Kemudian secara keseluruhan terutama pada saat presentasi itu luar biasa ya, aktif ya, aktivitas tanya jawabnya itu sangat dinamis gitu ya. Saya mengapresiasi baik itu untuk yang diskusi secara keseluruhan pada saat masing-masing kelompok presentasi itu bagus gitu ya. Mungkin untuk terakhir saya ingin bertanya dulu ya Bu ya, apakah tadi untuk lembar kerja mahasiswa itu materinya sama gitu, maksudnya kasus yang dibagikan itu semuanya sama untuk tiap kelompok? Kasusnya sama, ada 2 kasus, tapi temuan dari masalahnya bisa berbeda. Oh Karena seperti banyak itu. kesalahan di dalamnya, ada yang menemukan 6, ada yang menemukan 3, ada yang menemukan 4. Bahkan saya bilang 1 juga boleh, tapi nanti diperdalam di solusi permasalahannya gitu. Jadi iya. yang menemukannya itu bukan, karena memang PPL itu adalah masalahnya terbuka gitu, tidak tertutup. Kalau tertutup kan sudah kita sajikan. Tapi tema umumnya sama berarti sama, ya? sama tentang iya. kurikulum. Kalau Iya itu bagus temanya. bagus. Iya, jadi mungkin kembali tadi ya dari kemampuan masing-masing kelompok ya untuk menggali masalah dan solusinya ya. Karena tadi saya melihat juga beberapa kelompok itu solusinya hampir mirip-mirip ya, baru kesininya setelah berjalan keluar banyak solusi ya, alternatif. Ya, kemudian mungkin terakhir tadi di catatan saya adalah sumber belajar yang terbatas ya, seperti sama dengan Pak Ian dan Bu Cucu. Jadi mahasiswa sepertinya kesulitan ya untuk mengakses berbagai sumber belajar ya, walaupun masing-masing punya bisa searching sebetulnya, tapi mungkin keahlian mereka untuk mencari sumbernya juga terbatas, yang pada akhirnya apa nih masih terlihat kebingungan gitu ya untuk mencari solusi dari masalah yang ditawarkan pada saat diskusi. Itu saja mungkin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Atin. Selanjutnya dari observer selanjutnya dari Bu Sri, mungkin kepada Bu Sri dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Kemudian terima kasih juga ke Ibu Dr. Yayen atas kesempatannya. Saya sebagai observer kelima dan mengobservasi, mengamati kelompok 5 juga, yang dimana di dalamnya terdiri dari 6 mahasiswa gitu ya. Ada 1 berjenis kelamin laki-laki sebagai ketua gitu ya, yang bernama Irwan, dan 5 anggota sisanya itu perempuan. Nah, betul, temuan saya, pengamatan saya hampir kurang lebih sama seperti observer dan rekan-rekan Bapak Ibu semuanya gitu ya. Jadi di awal Bu, kegiatan diskusi itu mulai agak sedikit maksudnya tidak terlalu berjalan dengan baik. Nah, hal ini saya amati gitu ya, karena memang pertama dari jumlah, mungkin ya Bu ya, dari jumlah lembar kasus yang Ibu berikan, yang Ibu share ke setiap kelompok itu hanya 1 terbatas gitu ya. Sedangkan kalau lihat dari kelompok itu ada 6 mahasiswa itu, lebih dari 5 itu tergolong lumayan banyak gitu ya. Artinya kalau misalnya 3 dari 1 kelompok itu bisa saja cukup untuk 1 lembar tugas atau lembar kasus. Kalau bisa untuk nanti ke depannya, kalaupun tidak menambah kelompok, tetap menambah 5 di kelompok untuk nanti di open class kedua gitu ya Bu ya. Mungkin menambah untuk lembar kasusnya gitu ya. Dan mungkin langsung saja juga menambah ruang lingkupnya mungkin Bu gitu ya, atau variasi dari kasusnya Bu. Karena memang dari tadi distribusi pendapat dari setiap kelompok itu hampir kurang lebih sama. Artinya tadi bagaimana, kenapa kurikulum sering bergonta-ganti gitu ya, kemudian apa yang solusi yang ditawarkan mereka memang bagus gitu ya, tapi rata-rata itu hanya di itu saja gitu ya. Artinya melakukan pelatihan, kemudian artinya guru harus seperti apa dan lain sebagainya gitu ya. Bisa jadi mungkin untuk di 5 kelompok ini, kelompok 1, kelompok 2 menangani kasus A contoh misalnya, kelompok 3, 4, 5 menangani kasus B, tapi ruang lingkupnya masih sama terkait dengan skupnya mengenai kurikulum seperti itu. Jadi dari variasi kasus aja sih Bu yang mungkin bisa kita coba untuk ke setiap masing-masing kelompok. Nah, tapi untuk secara keseluruhan kerjasama, keaktifan dalam kelompok saya rasa memang sudah bagus Bu. Artinya mereka sudah mampu berkolaborasi gitu ya di pertengahan diskusi, lagi-lagi karena di awal instruksi
Betul, tadi dari setiap peran dari setiap kelompok itu kurang. Harusnya pertama mungkin Ibu Dr. Yeyen itu kayak memberikan instruksi yang jelas juga kepada setiap ketua, bahwa ketua ini harus benar-benar memastikan nih diskusi berjalan dengan baik. Setiap anggota benar-benar benar-benar memastikan nih semuanya memberikan pendapat gitu ya dari berbagai sumber. Nah, untuk kreativitasnya kalau di kelompok saya di kelompok 5 tadi kreativitasnya sudah bagus, Bu. Artinya mereka sudah mulai membuka gadget mereka gitu ya, kemudian membuka internet juga gitu ya untuk mencari-cari gitu ya solusi pendapat yang mungkin mereka akan sampaikan nanti. Nah, kemudian untuk mengidentifikasi permasalahan juga terkait dengan kedalaman analisis yang mereka sampaikan juga saya rasa sudah cukup baik, Bu, karena memang kreativitas mereka sudah tadi dibangun dari dari berbagai sumber gitu ya. Kalau di kelompok saya memang rata-rata membuka internet seperti itu. Nah, untuk pengamatan secara keseluruhan bagaimana mahasiswa belajar, ini pendapat saya, Bu, ya, berdasarkan dari apa yang tadi diskusi berlangsung, mahasiswa belajar secara mandiri dan sudah berkolaborasi, mampu berpikir secara konstruktif gitu ya, konstruktif gitu ya, dari berbagai sumber mereka coba tampung, kemudian mereka juga coba sampaikan berdasarkan dari mereka yang tahu gitu ya, berdasarkan pengalaman dan lain sebagainya. Kemudian kemampuan analisis dan kritis mereka mulai berkembang, Bu, gitu ya. Artinya Ibu Dr. Yeyen sudah mampu memfasilitasi untuk mahasiswa melalui penerapan PBL-nya untuk menjadikan mahasiswa yang berpikir kritis, kreatif dan HOTS-nya itu sendiri. Itu sih, Bu, kurang lebih dari apa yang sudah saya amati. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Sri. Selanjutnya mungkin dari saya, Bu, saya mengobservasi untuk diskusinya itu di kelompok 2. Mungkin secara keseluruhan sudah disampaikan oleh observer yang lain, mulai dari tadi kurang optimal dalam pembagian tugas. Mungkin di sini ada peran ketua kelompok, kemudian pemahaman terkait permasalahan yang dibahas itu memang kurang merata. Mungkin karena kekurangan dari sumber ininya ya, sumber referensinya. Kemudian kebetulan kelompok 2 ini memang mahasiswanya itu mayoritas adalah mahasiswa yang aktif. Tapi mungkin terlihat bagus ya ketika presentasi, tetapi sebenarnya ada hal kecil gitu yang kalau diamati, oh ini ada yang memang kurang gitu. Yang pertama itu karena kebingungan si ketua kelompok. Jadi memang di awal itu pada awalnya agak bingung juga nih harus bagaimana gitu, pembagian tugasnya gitu. Kemudian setelah itu di sini kurangnya aktivitas mencatat. Jadi karena anak-anaknya aktif semua gitu ya, berretorikanya bagus. Jadi gagasan-gagasan ketika saya mendengarkan gagasan-gagasan yang dikemukakan sebenarnya bagus-bagus. Cuma karena tidak dicatat kan lupa. Jadi gagasan-gagasan tersebut tidak terakomodir. Mungkin di sini memang keterampilan menulis ya, inisiatif menulis itu kurang dari mahasiswa. Jadi apa yang ditulis itu akhirnya tidak sewow yang didiskusikan gitu. Ketika disampaikan, akhirnya ada beberapa yang menurut saya, sebenarnya tadi kan dibahas gitu. Kok nggak keluar, padahal itu poinnya gitu, itu kuncinya seperti itu. Karena tidak tercatat itu. Nah, kemudian komunikasi di sini. Nah, komunikasi kelompok itu kurang optimal karena tadi kan sebenarnya mahasiswanya aktif-aktif, tapi memang ada dominasi di sini dan mungkin terlihat ketika presentasi sebenarnya yang bicara itu memang yang itu saja, yang 3 orangnya malah hampir ada 1 atau 2 orang yang hampir tidak bicara sama sekali sebenarnya, seperti itu di dalam kelompok. Nah, mungkin solusinya kalau untuk kedepannya ketika pembentukan kelompok itu langsung saja ditunjuk oleh dosen untuk ketua kelompoknya, mungkin kayak si Roy dan Raihan ini sebenarnya harus dipisah, jangan di satu kelompokan kalau bisa gitu, karena akhirnya karena aktif semua jadi agak pro kontra juga gitu. Jadi yang satu ingin menonjol, yang satu ingin menonjol. Nah, maksudnya agar merata saja seperti itu. Mungkin itu dan saya juga senang ini dari program ini kita bisa melihat ya dengan mahasiswa yang diajar sama, ternyata senang juga tadi pas diskusi, ternyata mata kuliah saya ada manfaatnya di sini. Jadi ada keterkaitan mata kuliah satu dengan mata kuliah yang lainnya seperti itu. Jadi kita bisa tahu efektivitas materi yang kita sampaikan itu terserap atau tidak oleh mahasiswa itu kan kadang tidak dalam mata kuliah kita, mungkin dalam mata kuliah yang lainnya seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu saja, Bu. Nanti ada dari Ibu lagi. Cukup aja. Langsung. Oke. Bapak Ibu semuanya terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah program Open Class kali ini
dari program KDS dengan dosen model Ibu Yayen Suryani MPD sudah selesai kita laksanakan. Untuk menutup kegiatan ini, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.